Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang beriman, puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan, yaitu keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang perlu kita ketahui bahwasanya para ulama memuliakan 10 di bulan yang 3. Yang pertama, para ulama memuliakan 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang kedua, para ulama terdahulu tentunya dan ulama sekarang juga memuliakan 10 hari ketiga atau 10 malam ketiga di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, para ulama memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang insya Allah 2 hari lagi atau 1 hari lagi akan kita sambut dengan sukacita. Sedangkan para ulama berbeda pendapat, manakah 10 hari yang paling afdal? Yang paling afdal dari yang 3 itu ada 2. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan 10 malam ketiga di bulan Ramadan, dikarenakan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan mana yang paling afdal? Para ulama menyebutkan di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa jika ditanya siangnya, maka yang paling afdal adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Namun apabila ditanya malamnya, yang paling afdal adalah 10 malam yang ketiga di bulan Ramadan. Maka apabila kita di 10 hari atau 10 malam ketiga di bulan Ramadan kemarin kita merasa lalai, jangan sampai lalai di 10 hari pertama besok, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu seperti apa kita menyambut bulan tersebut? Karena sesuatu yang atau akhir yang baik diawali dengan sesuatu yang baik hendaknya. Jika kita ingin mengakhiri sesuatu yang baik, awali sesuatu itu dengan hal yang baik. Kita sambut setidaknya ada 3. Yang pertama dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang di akhir bulan Zulqa'dah. Tanggal berapa tadi? 29 atau 28. Kalau 29 berarti malam ini ke-30. Kalau tadi 28 berarti malam ini malam 29. Yang pasti 2 hari lagi atau 1 hari lagi kita akan masuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka yang paling utama kita lakukan kepada Allah, kita sambut bulan itu dengan taubat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung di akhir bulan ini dan beruntung di awal bulan depan, begitu juga seterusnya. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung terus menerus. Makanya Allah Ta'ala menggunakan di sini kata kerja
sedang berlangsung. Kata kerja fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab. Artinya keberuntungan itu terus menerus, bukan kemarin saja, bukan yang kemarin saja, tapi keberuntungan yang kontinu. Ini yang kita harapkan, istimrar. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara kita menyambutnya adalah dengan bersungguh-sungguh mengakhiri bulan Dzulqa'dah dengan sebaik-baik amalan, agar kita diberikan taufik nantinya mengawali bulan Dzulhijjah dengan amalan yang lebih baik. Dan siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, dia akan sampai kepada tujuannya. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami akan berikan sungguh kepada mereka jalan-jalan yang terbentang luas. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kesungguhan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jika kita ingin berubah di awal bulan Dzulhijjah besok, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi semakin baik, maka dari sekarang berubah. Yang kita biasanya malas baca Al-Quran, baca Quran sekarang. Mana tahu mudah-mudahan Allah berikan kemudahan 10 hari pertama itu kita khatam 30 juz. Walaupun memang tidak ada syarat khusus, tapi dalam rangka kita menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, kita berusaha Allah mudahkan kita khatam 10 hari pertama itu 30 juz. Minimal 10 juz, sepertiganya. Tiap hari 1 juz. Kalau bisa 3 juz satu hari, alangkah baiknya. Maka dari sekarang kita akhiri bulan Dzulqa'dah dengan sebaik-baik amalan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, menjauhkan diri kita dari maksiat, karena maksiat melemahkan ketaatan. Maksiat adalah pelemah ketaatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penyakitnya. Di antara penyakit yang berbahaya adalah maksiat. Dan maksiat itu ada dua. Ada maksiat namanya syahwat, ada maksiat namanya syubuhat. Yang paling berbahaya yang kedua. Yang pertama banyak orang tahu itu salah, tapi karena besar syahwatnya daripada akalnya, dia terkalahkan oleh syahwatnya. Tapi yang justru menimpa banyak orang, termasuk orang-orang taat beragama, di antara orang-orang khawarij, yang mereka ibadahnya, kalau kita lihat ibadah mereka membuat kita malu. Bacaan Quran mereka, solatnya mereka, puasa mereka, kita akan malu. Tetapi ketaatan mereka tidak di atas kebenaran. Kenapa mereka tidak bisa berubah? Orang-orang yang sesat menyimpang, padahal dari sisi kacamata kita mereka adalah orang yang taat, dikarenakan mereka telah terkontaminasi dengan noda-noda syubhat, yaitu samar. Mereka memandang yang hak dengan samar, tidak punya kejelasan, terombang-ambing. Ini yang kita berlindung supaya kita jangan terkena penyakit syubhat. Di antara penyakit syubhat yang juga sering kita sampaikan di sini adalah orang-orang yang membenarkan bahwa zikir bersama adalah baik. Zikir bersama adalah baik setelah sholat. Ini mereka sudah terkena penyakit syubhat atau hal-hal yang bertentangan dengan sunnah lainnya. Kemudian ma'asyiral mukminin rahimakumullah, apa keistimewaan bulan Dzulhijjah? Keistimewaan bulan Dzulhijjah tentunya yang pertama, dia adalah bulan yang terkumpul di dalamnya dua penamaan. Yang pertama bulan haram, yang kedua bulan haji. Allah Ta'ala mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yang telah diketahui.
Dan ini bulan Zulhijjah yang insyaallah sebentar lagi akan kita sambut, dia adalah puncak ibadah haji di sana. Bulan haji ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, dan yang ketiga puncaknya Zulhijjah. Kemudian dia pun selain bulan haji juga bulan haram. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Kata Allah Ta'ala, minha arba'atun hurum. Di antara bulan yang 12 itu ada bulan yang haram atau bulan yang diagungkan, disucikan, ada 4 jumlahnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat kezaliman di 4 bulan tersebut. Ini penekanan, bukan berarti kita boleh berbuat zalim di selain bulan yang 4 itu. Bulan haram ada 4. Yang pertama dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan haram. Yang kedua, keutamaan atau keistimewaan bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Kebanyakan ulama menyebutkan bahwa malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir yang berjudul Al-Qur'anul Azim. Jika kita punya tafsir terjemahan atau yang berbahasa Arab, silahkan cek di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim ketika Ibnu Katsir rahimahullah membahas tafsir surat Al-Fajr. Kemudian keistimewaan yang ketiga. Yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah adalah bulan yang disyariatkan memperbanyak zikir. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Lagi-lagi ulama tafsir mengatakan bahwa ayyamin ma'lumat di dalam ayat tersebut surat Al-Hajj 28 maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kita hendaknya memperbanyak zikir, di antaranya takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Setiap kali masuk pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar membesarkan suaranya. Berarti boleh menjaharkan suara dengan berzikir, boleh. Yang enggak boleh itu bersama-sama. Nanti akan kita jelaskan insyaallah ketika membahas amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Itu yang ketiga. Yang keempat, di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu ada hari yang juga sangat mulia, yaitu hari Arafah. Ada hari Arafah. Bahkan ibadah haji itu sah atau tidak sahnya dengan berlangsungnya atau terlaksananya hari Arafah terhadap seorang yang sedang menunaikan ibadah haji, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah hari Arafah. Hari Arafah yang kita diajarkan oleh para nabi, sejak Nabi Muhammad SAW sampai bahkan sebelum nabi-nabi yang lain, tiada zikir yang paling afdal di hari Arafah melainkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam riwayat yang lain, yuhyi wa yumit. Yuhyi ditambahkan dengan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tahlil, zikir sejak nabi-nabi dahulu
sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Yang kelima. Karena di hari 10 itu ada juga hari yang mulia, yaitu Yaumun Nahr, hari menyembelih. Disebut dengan Yaumun Nahr karena maksudnya menyembelih unta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Berbeda dengan zabh, menyembelih unta, dengan kata nahrun. Sedangkan menyembelih selain unta disebut dengan zabhun. Karena cara penyembelihan unta dengan sapi, kemudian dengan kerbau, dengan kambing dan domba berbeda. Hanya unta yang berbeda. Hanya unta yang berbeda cara penyembelihannya. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, karena di 10 hari pertama bulan Zulhijjah terkumpul semua induk ibadah, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya yang sangat terkenal. Apa kitabnya? Fathul Bari, syarh terhadap penjelasan terhadap hadis-hadis Bukhari. Beliau menyebutkan bahwa keistimewaan yang paling mulia, yang paling besar, yang tidak ada di hari-hari lain, adalah karena 10 hari itu terkumpul di dalamnya induk ibadah. Sebutlah semua induk ibadah. Haji ada di sana, menyembelih ada di sana, salat Id ada di sana, umrah ada di situ. Semua induk ibadah ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang itu tidak akan kita temui di 10 hari pertama bulan Muharram atau di 10 malam ketiga bulan Ramadan. Kemudian yang ke-7, keistimewaan berikutnya. Hari 10 yang pertama di bulan Zulhijjah adalah hari terbaik di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Lebih Allah cintai. Walal jihadu fi sabilillah, kata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Nanti akan kita jelaskan hadis ini insyaallah pada pembahasan amalan di bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Yang ke-7 tadi keistimewaan adalah karena hari yang paling baik di dunia. Yang paling baik di dunia. Dan dikerucutkan lagi, tanggal berapa yang paling baik? Tanggal 9. Maka disyariatkan bagi yang tidak haji pada tanggal 9, mereka menunaikan ibadah puasa sunnah. Kita puasa sunnahnya bagaimana? Apakah mengikut Arab Saudi ketika itu sedang Arafah atau bagaimana? Tentu kita katakan kita mengikut keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Walaupun di Saudi misalnya besok, misal besok hari Arafah, sedangkan pemerintah Indonesia menetapkan besoknya satu lagi, maka kita ikut pemerintah Indonesia. Jangan kita pusing ngikut Saudi atau ngikut Indonesia. Pertanyaannya, kita ini sekarang sedang di mana? Sedang di Saudi atau sedang di Indonesia? Kita sedang di Indonesia, dan itu terkait dengan tempat terbitnya bulan. Maka jangan kita menyelisihi dari keputusan Kementerian Agama, karena di dalam Kemenak banyak orang-orang ahli dalam menentukan masuknya atau menentukan hilal. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan apa saja di bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama tersebut.
Yang pertama tentunya adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Umrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali umrah seumur hidupnya. Umrah pertama di bulan Zulqa'dah, umrah kedua di bulan Zulqa'dah, umrah ketiga di bulan Zulqa'dah, umrah keempat di bulan Zulqa'dah. 4 kali di bulan Zulqa'dah. Dan umrah keempat ini umrah yang mana Nabi iringi dengan ibadah haji. Yang kedua, amalan berikutnya adalah memperbanyak salat sunnah. Yang biasanya kita agak lalai. Salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap harinya yang balasannya istana di surga sebagaimana hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, maka di bulan Zulhijjah khususnya 10 hari pertama jangan sampai kita lalai, minimal 12 rakaat tersebut ditambah lagi dengan witir dan salat duha, bahkan salat mutlak lainnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, puasa sunnah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah Ta'ala, kullu amali bani adam lahu illa siyam, semua amal anak Adam untuk mereka kecuali siam, wa ana ajzi bih, aku yang langsung membalasnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah karunia-Nya tiada batas. Maka alangkah baiknya kita berpuasa jika kita mampu 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun tanggal 10 sudah jelas haram, sudah jelas tidak boleh. Dan lebih baik lagi jika masjid muslimin ini mengadakan buka bersama sebagaimana masjid-masjid di Arab Saudi. Setiap 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, masjid-masjid di Arab Saudi mayoritas mereka mengadakan buka bersama. Ini hanya masukan. Kalau sudah ada alhamdulillah, kalau belum ada sudah ada kesempatan di depan mata kita. Maka para donatur hendaknya sudah mulai memberikan donasinya kepada setiap masjid agar diadakan diadakan buka bersama di masjid. Apalagi itu sedekah yang sangat mulia. Makanya ada ibadah yang mana ibadah sunnah ini lebih tinggi tingkatannya, sampai-sampai orang yang sudah wafat kalau dia dikembalikan ke dunia, dia berharap supaya bisa sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa membantu orang alim, bisa membantu orang yang berpuasa, orang yang umroh, orang yang haji. Siapapun dia bantu. Beda dengan orang alim, dia hanya membawa sedekah ilmunya, pahala ilmunya maksudnya. Orang yang rajin puasa dia hanya membawa pahala puasanya. Orang yang rajin salat sunnah dia hanya membawa pahala salat sunnahnya. Orang yang baca Al-Quran dia hanya membawa pahala membaca Al-Qur'annya. Beda dengan orang sedekah, dia dia ambil semua pahala itu, pahala sedekah. Maka jangan pernah pelit bersedekah. Dan sedekah itu maknanya lebih luas daripada infak. Kita tidak mesti bersedekah dengan uang, kita bisa bersedekah dengan tenaga kita. Jangan sangka saya nggak punya uang, bagaimana saya mau sedekah kepada orang alim, kepada orang yang berpuasa. Dengan tenaga bisa, dengan pikiran bisa, dengan memudahkan urusan mereka, itu juga bagian dari sedekah. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa tadi. Rasulullah SAW bersabda, tentang puasa Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah Ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah. Jadi puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah berlalu dan yang sedang berlangsung. Dan yang sedang berlangsung, bukan yang akan datang maksudnya. Karena
pengampunan Allah terhadap dosa yang akan datang itu hanya khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di antara kita manusia ini selain Rasulullah dan para nabi yang lainnya yang diampuni dosa yang akan datang, enggak ada. Dosa besok misalnya, dosa besoknya lagi dan 1 tahun akan datang, itu kekhususan Rasulullah SAW. Makanya para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis yang biasanya diakhiri dengan ma taqaddama wa ata'akhkhar min zambi, ini ta'akhkharnya tambahan dari ulama hadis lainnya. Sedangkan perkataan Nabi cuma sampai ma taqaddama min zambi, yang sudah berlalu dari dosa-dosa manusia. Yang dosa akan diampuni yang akan datang itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Meskipun sebenarnya para nabi itu maksum dari dosa-dosa. Kemudian amalan berikutnya ma'asyiral mukminin adalah bertakbir. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang redaksinya hampir mirip dengan redaksi hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata Rasulullah, ma min ayyam a'zamu 'indallah min hadhil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah daripada hari-hari ini, yang 10 ini, kata Nabi. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad. Oleh karena kata Nabi SAW, perbanyak apa? Tahlil, bukan tahlilan. Bedakan antara tahlil dengan tahlilan. Perbanyaklah takbir, bukan takbiran. Jangan paksa imam kita untuk memimpin takbir. Para jamaah, jangan paksa imam-imam di masjid kita untuk memimpin takbir, karena tidak ada sunnahnya takbir dipimpin secara berjamaah. Tapi kalau imam takbir, kita ikut takbir tanpa harus dikomandoi oleh imam-imam kita. Jangan paksa imam-imam kita. Jangan atur imam-imam kita. Jadi mohon maaf, kesalahan banyak jamaah masjid mengatur imam-imamnya, mengatur ustadz-ustadznya. Tidak boleh. Adab kepada orang alim adalah jangan pernah mengatur mereka. Mengingatkan boleh saja, tapi mengatur imam, ustadz, tinggikan lagi suaranya, iramanya jangan seperti itu. Ini jangan sampai ada jamaah masjid yang dia awam, pedagang, mohon maaf, dia bukan latar belakangnya agama, mengatur imam irama sampai iramanya diatur, ustadz sampai diatur. Jangan sampai mengatur-ngatur orang yang berilmu. Cukup donasi saja, selesai, jangan ngatur-ngatur. Kalau ingin ikut andil dan berdakwah, berikan uang buat masjid, gaji imam. Jangan kita sampai mengatur-ngatur imam atau muazzin, khususnya imam, karena ini adalah su'ul adab, adab yang sangat jelek. Dan ini mohon maaf terjadi di beberapa masjid di kota Payakumbuh. Harus kita sampaikan supaya tidak terjadi lagi jamaah masjid mengatur imam, khususnya ustaz. Kemudian ma'asyiral mukminin rahimakumullah, sedikit lagi, di antara amalan yang penting kita lakukan adalah berkurban. Berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia ada kelapangan dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati musalla kami. Artinya tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, di antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak salat sunnah rawatib. Seperti tadi kita katakan, kalau biasanya kita kurang, kita maksimalkan. Baca Al-Quran, beristighfar, birrul walidain, ini waktunya. Sebagaimana tadi kata Ustaz kita, birrul walidain, kemudian istighfar, berzikir, dan amalan sunnah lainnya. Jangan sampai kita diharamkan Allah mendapatkan pahala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faedahnya. Pertanyaan terakhir Pak, silakan Pak.
mengatur imam mungkin Pak ya. Yang di antara termasuk salat lagi Ustaz ini tentu tidak mengatur. Salat lagi Ustaz sudah masuk waktu tentu tidak mengatur karena waktu sudah masuk. Yang dimaksud mengatur mohon maaf adalah ada imam dia punya tajwid bagus tapi mungkin iramanya biasa saja, tidak mendayu-dayu, kemudian dikatakan Ustaz iramanya dinaikkan, diiramakan sedikit lagi. Ini kita sampaikan ini berdasarkan fakta yang pernah terjadi. Kita nggak mungkin menyampaikan ini terhadap sesuatu yang belum pernah terjadi. Di mana masjidnya tentu tidak perlu kita sampaikan, tapi kita sebagai jamaah yang baik, kita tidak perlu mengatur bagaimana irama imam selama tajwidnya benar. Selama tajwidnya benar, panjangnya juga nggak usah kita atur. Apalagi sholat subuh memang disunahkan panjang. Sholat subuh memang disunahkan panjang. Sholat isya disunahkan panjang. Kenapa kita nggak mau panjang-panjang? Kalau kita mau pendek-pendek, sholatnya di rumah. Kalau di masjid itu hak prerogatif imam. Hanya saja kalau memang kita sudah tua, kita boleh duduk di atas kursi. Bukan imam yang kita atur. Ini mohon maaf harus kita sampaikan supaya tidak terjadi hal yang pernah terjadi di sebuah masjid atau di beberapa masjid. Ini saja, apabila ada perkataan yang tidak pada tempatnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatian kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.